Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Selamat kembali bersama saya, Amir Sanina, selaku mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke, di sini karena sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa hal terkait review investasi dan juga lainnya, tentu saya akan sedikit membahas terkait apa itu crowdfunding. Jadi kalau kita bisa lihat crowdfunding, dan crowdfunding, crowdfunding. Kalau bisa kita lihat, kita cari di Google gitu. Nah, jadi kalau teman-teman tahu, kalau kita searching di Google, jadi crowdfunding adalah metode penggalangan dana yang melibatkan pengumpulan dana dari masyarakat luas untuk suatu proyek atau usaha melalui platform online. Nah, dalam bahasa Indonesia, ya crowdfunding sering disebut sebagai urun dana jangka panjang itu. Metode ini memungkinkan individu, organisasi, atau perusahaan untuk memasuk danaan dari banyak orang, lalu memanfaatkan kekuatan komunitas online untuk mendukung berbagai proyek. Jadi pada intinya ya, crowdfunding ini merupakan salah satu bisnis yang mana bisnisnya ini bergerak di bidang organisasi ataupun perusahaan ataupun individu yang saling mengumpulkan dana. Kalau dia bilang ya PT-PT gitu. Mana crowdfunding ini mendapatkan keuntungan dari dari situ dari kesepakatan hasil dari pengumpulan dana. Jadi orang-orang ya mengumpulkan dana untuk seperti perusahaan, organisasi atau komunitas mengumpulkan dana, menggalangkan dana untuk membuat satu hal gitu. Yang mana ya bisa digunakan untuk nih sebagai pembiayaan suatu proyek ya dalam waktu batas waktu yang lain kan, dan biasanya dalam hitungan minggu atau bulan atau dan berusaha untuk memenuhi target pendanaan sebelum batas akhir. Ya, pada intinya itu ada komunitas atau orang-orang yang mereka tuh saling berkumpul untuk mendanai untuk membangun suatu proyek gitu agar proyek tersebut jadi gitu. Ya, istilah disebut juga crowd financing equity ataupun equity crowdfunding ya, atau crowdsource fundraising ya. Pokoknya kurang lebih seperti itu ya, teman. Terus kalau misalnya kita lihat lagi di Google ya, definisi crowdfunding itu lumayan banyak ya, dan juga manfaatnya kurang lebih ini teman-teman ya, itu solusi untuk memecahkan masalah utama yang dimiliki usaha-usaha kecil. Jadi eh, perusahaan-perusahaan kecil ataupun komunitas-komunitas kecil itu mereka apa ya, mereka itu sama-sama menggalang dana untuk membangun suatu usaha ataupun membangun suatu ya proyek, sehingga penggalangan dana itu yang dilakukan bersama-sama itu pada akhirnya dijadikan suatu proyek gitu ya. Lalu menempatkan investor atau donatur yang potensi yang aktual dalam mekanisme cost efektif ya. Jadi eh, menempatkan investor atau donatur yang potensial aktual mekanisme cost efektif, yang mana digunakan investor atau donatur itu ya digunakan sebagai bahan potensi utama untuk dalam donatur ini gitu. Crowdfunding juga menjadi outlet dari offer kapital baru bagi konsumen donatur ini. Salah satu gebrakan gitu, yang mana itu kurang lebih kita seperti ya PT-PT gitu, sebagai teman-teman kita ya kalau masih kecil-kecil, cuman kalau dulu PT-PT kita itu digunakan untuk jajan ya, membeli suatu barang ataupun suatu makanan. Tapi kalau misalnya di crowdfunding ini bukan hal itu, tapi hal yang lebih besar potongannya. Itu crowdfunding mungkin perusahaan atau kreator proyek mengidentifikasi investor atau donatur ya, menjadi sarana proposal terbuka ya, dan tidak jarang suatu proyek mendapatkan perhatian dari investor ya. Mungkin proyek kita itu mungkin sangat potensial gitu, sangat ditarik oleh investor, itu bisa saja menjadi salah satu bahan utama ketika kita membangun crowdfunding gitu. Lalu memiliki potensi menstimulasi ekonomi. Jadi kan mekanisme pendanaan efisien kepada bisnis kecil ya. Jadi bisnis bisnis ini bisa terangkat dengan adanya ini crowdfunding ini gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kurang lebih crowdfunding ini patungan lah, patungan untuk membangun suatu investasi. Lalu di sini saya sedikit mereview ya, aplikasi, salah satu aplikasi yang ada di Indonesia, yaitu aplikasi Bizzer. Yang mana Bizzer ini merupakan salah satu aplikasi yang biasa digunakan untuk crowdfunding. Ya. Sebenarnya banyak gitu aplikasinya, cuman salah satunya itu kita bisa cek
saya akan sedikit review terkait Bizjer aplikasi salah satu aplikasi yang biasa digunakan untuk crowdfunding. Lihat sini Bizjer tampilannya. Investasi di saham, suku bunga, obligasi, skema crowdfunding, transparan dan aman. Jadi semuanya ini jelas secara transparan dan aman. Kalau misalnya kita bisa lihat videonya. Hmm. Nah, beroperasi di bidang crowdfunding gitu, bukan uang. Ini ada investasi dari jenis yang tersedia itu ada pertama saham, ya investasi saham bisnis atau di mana keuntungannya berupa dividen dibagikan sampai presentasi pemilikan saham di Berkshire bisa dijual belikan setelah 1 tahun pada sistemnya. Ada kurang lebih di Berkshire ini ada jenisnya itu berupa saham, lalu ada berupa obligasi, ya pengakuan atau pernyataan utang investor itu maksimal 2 tahun, kemudian berhasil secara berkala berdasarkan proyek dari pemerintah, kementerian, bank, dan properti suku atau ya obligasi syariah yang di Indonesia yang disetujui oleh tim ahli syariah. Itu berupa bukti kepemilikan yang menilai sama dan tidak terpisahkan atas aset yang mendasari penerbitannya dengan akad syariah. Penerbitan itu dilakukan oleh penerbit dengan jangka waktu maksimal 2 tahun. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ada tiga, ada tiga jenis yang tersedia gitu. Kalau kalian tersedia di Bizzer ini. Kalau ada institusi ya, ya pengurusan dengan bidang institusi ada preference, diversifikasi aset, ya maksudnya dengan portofolio, meminimalisir resiko nih, dan meningkatkan pada keuntungan jangka panjang. Jadi betul-betul dijaga gitu laporan perkembangan bisnis dan juga di platform ini sangat menyediakan laporannya gitu, laporan terkait bisnis yang mungkin dia masuki. Lalu penerbitnya ya pengembangan bisnis ada yang mengambil izin dapat penambahan hingga 10 miliar cuma nilainya bervariasi tingkatan offset bisnis dengan bisnis loyalty program untuk pendampingan bisnis support dan investor management. Jadi ada ada gamifikasinya juga di dalam aplikasi. Jadi ketika teman-teman sering apa ya bertransaksi, sering melakukan pembayaran, sering ikut andil dalam crowdfunding ini, kita mendapatkan ada sedikit fitur berupa gamifikasi, yaitu berupa bisa relatif sehingga banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Jadi kita langsung cek aplikasi kita review dan sedia dulu. Lalu ada investasi bisnisnya, kita cek ya. Nah ini orang satu investasinya ada banyak ya teman-teman. Lalu kembali lagi juga ada buat investor ya, bisa didaftarkan dengan investasi skema crowdfunding itu betul-betul aman, transparan dan terpercaya. Eh, dan juga terdapat tiga aman, transparan dan mudah gitu. Lalu loyalty gitu. Nah, apa itu loyalty program? Jadi loyalty program itu kita cek sekarang videonya bareng-bareng. Di sini menggunakan sistem gamifikasi gitu. Nah, nah,
menggunakan untuk verifikasi dan juga poin gitu. Bagi teman-teman yang memang masuk gitu, dan pengen dalam founding ini itu kalian akan mendapatkan XP dan juga poin. Nah, apakah begitu? Makan alat untuk nilai level Anda gitu. Kan juga ada poin juga benefitnya. Pasti sih benefitnya buat silver ya sih melalui saya itu ada koleksi terbuka. Lalu kalau gold itu berupa proyek biaya lain pre-order, layanan biaya open investment, extra poin, dari biaya admin, penarikan saldo efek, informasi lebih awal mengenal mengenai bisnis yang buka. Nah, itu ada sedikit keuntungan lain. Lalu ada platinum, yaitu kurang lebih tapi yang kita bersama. Mungkin ada beberapa yang beda, mungkin untuk prioritas baru. Account manager bisa informasi laporan performa bisnis khusus, merchandise eksklusif, IP access, dan benefit spesial. Bagaimana cara mendapatkannya? Ya, pertama menentukan misi, lalu lakukan aktivitas untuk mendapatkan poin, lalu tiga, nikmati benefit. Jadi, ada tiga cara juga levelingnya. Itu bagaimana bisa naik level, yaitu menentukan misi, koleksi sebanyak jika telah menjadi level maksimal, maka benefit yang didapatkan adalah gala dinner dan hadiah selang tahun setiap tahunnya. Segera nantikan benefit. Jika jadi tidak mempertahankan nilai, sekian persen ini maka pada akhir prediksi akan dikurangi gitu kalau teman-teman nggak aktif. Ini konsepnya dan cara Bizer yaitu ada nanti kita sama cek aplikasi gitu. Kita cek lagi informasi penerbitnya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke aplikasinya. Kita cek langsung ke aplikasinya. Kita di sini menggunakan handphone karena handphone saya itu sendiri sudah mempunyai aplikasinya. Kita langsung saja kembali teman-teman. Ya sedikit error. Oke, kita ulangi. Kita lihat langsung terkait aplikasi yang digunakan untuk salah satu aplikasi yang digunakan untuk crowdfunding gitu. Nah, sebentar kita langsung cuma ini ada portofolio, saldo, silver investor dan juga poin. Nah, penukaran poinnya saya bilang tadi itu bisa ditekan di sini. Poinnya level investor bisa kita lihat di sini gitu. Ada benefitnya. Ya, di sini ada ini dan juga ini. Lalu sesuaikan misinya bisa di sini ya. Ada kita menggunakan misi seperti akumulasi investasi senilai 50 juta, lengkapi profil, dan tambahan berupa apa investasi dari 5 juta bisnis gitu. Lalu undang 5 teman, banyak lagi gitu. Kalau misalnya teman-teman sering aktif gitu. XP, ya ini juga lengkapi profil 800, lalu benefit investor ya, ini mendapatkan banyak gitu. Ya bisa dengan terundang teman dapatkan level ya dengan dapat poin diskresi bukan poin ekstra khusus level silver dengan mengerjakan aktivitas seperti usaha kebetulan poin akan langsung dapat jabatan langsung mendapatkan poin. Anda dapat menyelesaikan aktivitas tanpa batas poin akan berbeda sesuai dengan aktivitas yang diselesaikan. Silakan kita halaman kumpulan poin untuk informasi bisnis yang lebih terbuka. Lalu
ada ya ini kurang lebih ya, misinya. Gitu. Jadi kalau udah tahap ini bisa lanjut ke tahap selanjutnya, gitu. Investasi, mengambil profil dan kayak gitu. Termasuk poin juga ya, poin juga termasuk salah satu gamifikasi loyalty program yang ada di BC gitu. Lalu saya lihat lagi ya, mungkin nanti kita bagi ini dulu. Tukar poin juga bisa digunakan buat voucher aja ya, atau semuanya banyak sekali. Jadi betul-betul eh, teman-teman nggak cuma hanya refleksi tapi juga mendapatkan pengalaman yang lebih jika aktif dalam ini. Terus ada berita-berita juga di aplikasi seperti bed juga yang lain, misalnya aplikasi pengetahuan dan kita juga bisa ngecek admin bisa. Kalau misalnya tidak ada suatu hal misalnya kita memerlukan suatu kepentingan itu bisa langsung mengecek adminnya, pemimpinnya gitu. Lalu nah di sini baru investasi ya berupa saham, berupa obligasi itu ada ya di misalnya kita ngecek 40 swap. Di sini ada terkait ini ya teman-teman, terkait detail dari si perusahaan ini ya, perusahaan yang membuka crowdfunding penawaran minimum pendanaan sekitar ini dan sampai sedia nilai minimumnya 1 miliar ya dari target pendanaan. Ini juga kita membagikan bisnis ini ya ke teman-teman. Lalu juga untuk proposal juga bisa. Nah, kita bisa lihat terkait proposal crowdfundingnya gitu. Entah itu pernyataan kamu jaminan, keamanan terbitnya, legalitasnya gimana, itu semuanya bisa kita lihat gitu. Jadi transparansi benar-benar gitu, nggak cuma kita ikut pertemuan tapi kita harus tahu dulu gitu apa perusahaan apa yang sedang crowdfunding ini. Kita bisa cek di sini. Lalu ada di situ juga ada tentang bisnisnya, deskripsinya banyak. Ya. Lalu ada finansialnya, ya saham dibagikan, ada profil bisnis seperti apa, lalu ada lokasinya di mana, gitu kan. Lalu ada simulasi investasinya bagaimana. Jadi kalau lebih sama saham gitu, bahas saham. Nah, kalau bisa seperti itu teman-teman. Juga ada obligasi kurang lebih sama, ya. Bisa lihat ada kurang lebih sama ya, ada untuk proposalnya dan lainnya. Lalu kita juga lihat ada obligasi korporasi, suku bunga juga ada, ya, di daerah Papua. Kurang lebih unitnya terpenuhi, jadi kurang lebih ini banyak sekali ya sudah yang terpenuhi gitu 100%, 100%, 100%. Jadi di sini agar mereka untuk crowdfunding itu sudah terpenuhi. Nanti banyak sekali investasi-investasi yang kalau teman-teman tahu crowdfunding ini berhasil gitu. Lalu ada daftar bisnis juga ya kita bisa lihat langsung ada swap, ada Yayasan Cahaya ini, lalu ada Parla. Pokoknya daftar bisnis-bisnisnya itu dikendalikan apa namanya yang sudah daftar itu beberapa ini. Demora, Bitfinex, dan lainnya. Bisa langsung cek teman-teman. Potensialnya bagaimana, pastinya bagaimana. Jadi teman-teman bisa cek lebih dahulu terkait detail-detailnya. Oh, dan lebih detail juga ada detail outletnya. Terus dari si perusahaan tadi gitu. Terus ada Alfamart, ada Torselli, ada Alfamidi juga gitu. Terus juga voucher bisa ditukarkan. Terus bisa lihat artikel yang ada. Terus bisa artikel juga. Terus ada portofolio, ada saldo. Nanti kita bisa tarik dana setelah dapatkan penjualan bagaimana, proses pembelian seperti apa, permintaan, penawaran, ya. Ini mungkin lebih ke nanti tahun bergerak itu akan nanti menjadi investasi saham. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman terkait di Zer, yaitu salah satu aplikasi crowdfunding ya di Indonesia. Jadi crowdfunding ini merupakan salah satu finansial yang ada di Indonesia ini, masuk Indonesia, dan tujuannya itu sama-sama menguntungkan, yaitu untuk mengumpulkan suatu proyek. Tapi crowdfunding ini betul-betul bukan hanya sekedar apa ya mengumpulkan dana, tapi betul-betul bagaimana si pemiliknya ini dapat mengelola pendanaan yang sudah didapatkan.
Itu sehingga banyak investor ataupun teman-teman yang ikut crowdfunding ini betul harus dijaga kepercayaan gitu. Kalau betul-betul bisa yang kepercayaan dari si pemilik dari perusahaan ini, maka crowdfunding ini merupakan salah satu jalan pun finansial yang sangat sangat oke untuk dijalankan. Apalagi buat jadi bisnis yang ingin strong apa namanya berusaha untuk bangkit gitu. Ini kurang lebih dari saya seperti itu terkait crowdfunding. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.